Andi senang sekali mendapat nilai 99 di ujian kali ini. Sampai dia melihat Budi mendapatkan nilai 100. Rasa senangnya seketika hilang. Dia merasa bodoh dan tidak berguna. Meskipun ini hanya contoh ekstrim, tapi pernah merasa seperti Andi? Hidup rasanya menyenangkan sampai kita melihat teman yang menurut kita lebih. Dulu sekolah bersama, main bareng. Sekarang dia kemana-mana mobilan. Kita masih nggak punya kendaraan. Rumah dia gedongan, kita masih kontrakan. Terus kita merasa nggak berdaya, nggak berguna, sampai mental breakdown. Perasaan ini punya istilah khusus loh, yaitu relative deprivation, yang muncul karena suatu budaya yang kita sebut dengan sawang sinawang. Secara definisi, relative deprivation adalah perasaan tidak puas yang dirasakan seseorang ketika membandingkan status sosial ekonomi mereka. Biasanya diukur dengan pendapatan, konsumsi, prestasi, atau indikator lain dari kesejahteraan sosial ekonomi dengan rekan yang lebih kaya dan menyadari bahwa orang lain memiliki sesuatu yang tidak mereka miliki. Efek apa yang dapat ditimbulkan dari perasaan ini? Nyatanya, relative deprivation dapat membawa dampak buruk, baik bagi kebahagiaan, perekonomian, maupun tingkat kesehatan seseorang. Pertama, relative deprivation mempengaruhi kebahagiaan. Kondisi ini membuat seseorang merasa tidak sejahtera karena tidak bisa mengikuti standar hidup orang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar kebahagiaan orang dengan relative deprivation menjadi sama saja, bahkan saat dia mendapatkan peningkatan pendapatan yang seharusnya bisa meningkatkan kebahagiaannya. Kedua, relative deprivation mempengaruhi perekonomian. Orang yang merespon kondisi ini dengan mengejar status yang lebih tinggi, seringkali mengalihkan sumber daya untuk kebutuhan pokoknya menjadi pengeluaran untuk pencarian status yang jelas-jelas tidak efisien. Besar pasak daripada tiang jadinya. Yang ketiga, relative deprivation mempengaruhi kesehatan. Kondisi ini berpengaruh terhadap menurunnya usia harapan hidup. Selain itu, dapat pula mengarah pada tindakan atau kebiasaan berisiko. Beberapa studi menunjukkan adanya hubungan positif antara relative deprivation dengan konsumsi alkohol, merokok, serta kurangnya berolahraga. Kebiasaan berisiko yang lebih rentan dialami oleh orang-orang yang mengalami relative deprivation juga akan menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan, misalnya obesitas. Relative deprivation sebenarnya adalah hal yang wajar kita alami, karena manusia memang diciptakan senang dengan kelebihan harta, anak, dan status sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 14 yang artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Nah, di ayat yang sama Allah sudah sampaikan solusi dari kondisi ini sendiri. Sejatinya hal-hal yang kita lihat lebih pada orang lain itu hanya kesenangan dunia, dan tempat kembali yang baik hanya di sisi Allah. Sebagai muslim, menyadari hal ini akan membuat kita lebih mudah mengendalikan perasaan relative deprivation karena pada hakikatnya itu hanya perasaan. Perasaan yang tidak akan menjadi apa-apa jika kita tidak reaktif dan melakukan hal-hal yang negatif. Adalah hal baik melihat pencapaian orang lain sebagai motivasi untuk perbaikan diri. Bahkan diperbolehkan iri pada dua hal. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diperbolehkan hasad atau iri hati kecuali terhadap dua orang. Orang yang dikaruniai Allah kemampuan membaca atau menghafal Al-Quran, lalu dia membacanya malam dan siang hari, dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya pada malam dan siang hari. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, dan Nasai.
Namun, untuk urusan dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan khusus untuk menghindari efek buruk dari relative deprivation. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu, karena yang demikian itu lebih patut, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu." Hadis riwayat Muslim nomor 5264. Terakhir, jangan melulu melihat orang lain. Mau orang lain sekaya apapun, sepintar apapun, sekeren apapun, tidak akan ada pengaruhnya pada hidup kita. Tidak pula akan menyebabkan kita jadi lebih buruk di mata Allah. Kita adalah kita, maka senantiasa bercermin dan melakukan perbaikan seharusnya menjadi prioritas kita. Tidak perlu goncang karena pencapaian orang.